إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Waqala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad wa'lam anna li sholati suratan dhahirah wa haqiqatan batinah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salawus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillalamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Jadi kemarin sudah diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya sholat itu terbentuk daripada dua keadaan. Pertama, suratan dhahirah, yaitu bentuk yang kelihatan mata, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Wa haqiqatan batinah, dan yang tersembunyi, bahasa kita yang tersurat dan yang tersirat. Makanya kalau orang itu sholatnya benar, dohirnya benar, batinnya benar, maka orang itu hidupnya dalam kebenaran. Cukup Allah menghisab awal daripada amal kita itu sholat. Karena di sholat itu ada puasa, di sholat itu ada haji, semuanya amalan di situ ada di dalamnya. Jadi kalau sudah benar sholatnya, yang lain insya Allah benar. Wala takunu li sholati indallahi qimah. Sholat itu tidak ada nilainya di hadapan Allah hatta yukima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi, sehingga orang itu menegakkan baik yang amal zahir maupun yang amal batin. Ya, sholatnya harus benar. Menurut pandangan aja, oh bagusnya orang ini sholatnya, tinggal yang di dalamnya, yang di batinnya.
Fa amma surataha fa ya al-alkan wal adab adh-dhahirah. Adapun nang surah nang kelihatan mata yaitu rukun-rukun salat. Ya. Baik rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Ada yang mengatakan cuma 13. Ada yang mengatakan 16. Ya, tapi kalau cuma diringkas 13 itu rukunnya sholat. Mana yang rukun qalbi, mana kan rukun fi'li, maka rukun qauli. Harus tahu, kalau ndak sah sholatnya. Terutama rukun qauli harus jelas. Yang kemarin sudah saya terangkan, rukun qauli itu ada 5, dan itu sampai harus keluar suaranya. Namanya qauli, ucapan. Pertama takbiratul ihram. Ya, sampai tidak boleh takbiratul ihram cuman angkat tangan bilang Allahu Akbarnya di hati, cuman gini dok, tidak sah sholatnya itu. Harus keluar suaranya Allahu Akbar. Kalau nanti mau berdiri ke ruku tidak keluar suara tidak apa-apa, padahal sama Allahu Akbarnya, karena ini bukan rukun qauli yang waktu berdiri ke ruku Allah tidak udah keluar suaranya, cuman langsung serut gini, sami Allahu hamidah, tidak keluar suaranya, langsung berdiri tidak apa-apa. Waktu sujud langsung serut, tidak ada suaranya, tidak ngerusak sholat itu. Tapi waktu takbiratul ihram ngerusak, harus keluar suaranya. Artinya gini Pak, ini sholat ini ngajarin kita kapan waktunya kita ngomong, kapan kita waktunya diem, kapan yang wajib ngomong, kapan yang sunnah ngomong. Ya, sampai Quran itu ada 2, yang wajib dibaca Fatihah, yang sunnah itu bacaan surat. Kayak gini nih Pak, ini praktek Fatihah ini sampai dengarkan pengajian saya, ini praktek Fatihah. Mana yang baca Fatihah cuman imam, ya saya aja yang ngomong, sampai dengarkan aja. Kayak imam Bismillahirrahmanirrahim, sampai dengar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, diem semuanya. Begitu suruh ngomong ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Waktu saya baca doa sampean amin, 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 amin. Nah, waktunya ngomong-ngomong, waktu diem. Ini praktek baca surat Fatihah. Jadi sholat itu sebenarnya mengatur kehidupan, ya, mengatur kehidupan. Kemudian adab zahir, adab tata cara, baik sudah di dalam sholat maupun sebelum sholat. Yang bagus sekalian kalau sholat supaya khusyuk, sholat supaya baik, sunnah-sunnah Nabi sambil gunakan. Pakai ini apa Pak? Pakai kayu ya, pakai kayu. Terserah ya pakai kayu apa kapian. Ini namanya kayu arok. Kayu arok. Kalau begininya namanya siwak. Ini bukan siwak ini. Ini kayunya kayu arok. Ini apa? Arok. Ya, kalau makainya namanya siwak. Jadi kalau siwak terserah pian apa kayak dipakai. Kalau ndak nemu kayu ini, nemu kayu jambu ndak apa-apa, nemu ulin 88 bawahnya, nah pakai air ndak apa-apa, boleh ndak nemu ini pakai ini, nah pakai ini ndak apa-apa sholat gini Bu, ndak nemu atau ini, nah rugi sampean sholat ndak pakai ini. Karena sholat sampean subuh yang tadi jamaah dapat nilai 27 derajat,
Yang ndak jamaah dapat 1. Terus yang jamaah sudah jamaah. Yang jamaah ini satu pakai ini, satunya ndak sama. Gajinya selisih 70 kali lipat. Ya kalau dibilang 70 kali lipat masih enteng. Sekarang dikalikan, kalau yang satu gajinya 1 juta, berarti gajinya berapa? 70 juta. Lah kalau gini gajinya 1 miliar, yang ini 70 miliar. Itu kalau hitungan dunia. Tapi kalau hitungan akhirat, satu kebaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Selisih 70 lagi, ya kan? Rugi pian. Kalau ndak bawa ini, pakai ini, kotor baju saya kan hitam, nanti ininya kuning, sementara pinjem tangan sebelah. Boleh, menurut fikih boleh. Ikam tangannya suci kah? Suci lah, aku habis berwudu pinjam setemat. Kawalah, ngapain pinjam? Buat bersiwak. Boleh, asal dia mau. Tapi kayaknya tidak ada yang mau semuanya kayaknya. Sayang biana. Jadi begini nih termasuk nanti menolong orang supaya sholatnya khusyuk. Pakai sunnah. Nah, ini adab-adab dohir. Terus pakai ini. Ya kebetulan ya ulun hari ini lengkap. Ya kalau pakai ini. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi menjelaskan, sholatlah kamu, bahasa kita ini, sementara di pundakmu ada sesuatu. Jangan kamu sholat kecuali di pundakmu ada sesuatu nih. Ulun takut nah. Kalau gini yang berat sebelah mana? Ini kanan. Jadi kalau saya merasakan pundak saya ini yang berat sebelah mana? Kanan. Segini bang. Sebelah kiri. Hah? 50-50. Kalau kayak gini modelnya Niji. Kalau gini Ustadz Maulana, ya kan? Jadi kalau kita sholat ini gini, ibarat kalau hidup dosa sampean banyak, pahala sampean banyak. Dosa sampean banyak sebelah kiri, pahala sampean banyak sebelah kanan. Kalau gini pahala sampean banyak, dosa sampean sedikit. Nah kalau dibalik, dosa sampean banyak, pahalanya sedih. Nah, ini keadaan umatnya Nabi Muhammad. Kalau gini, sulusuy yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Dosanya tidak ada. Ini baik semuanya. Wasulusu ya'tuna bidzunubihim wa khataya idham fayughfaru lahum. Ada satu umatnya Nabi Muhammad, ibadah juga iya, dia punya dosa yang banyak. Fayughfaru lahum, selesai diproses ya dimasukkan ke neraka. Setumat-setumat ngilangin yang ini, ya supaya ini bersih. Kalau udah bersih disayang ini, maka diampuni dosanya, masuk surga. Sementara yang ini sepertiga umatnya Nabi Muhammad
dia banyak membawa dosa. Nih, amal tidak punya, tapi tetap diampuni selagi dia punya syahadat. Tapi tapinya ini Pak, dia direndam di neraka kurang lebih selama 20.000 tahun. Itu kalau di penjara 20.000 tahun kayaknya kapok-kapok sudah ya. Hukuman seumur hidup itu paling 70 tahun, itu seumur hidup, habis itu mati dia. Ini paling terakhir umatnya Nabi Muhammad masuk neraka itu lamanya 20.000 tahun. Kalau hitungan dunia aja lama sudah, bagaimana kalau pas dihitung hitungan akhirat? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. 1000 kali 360 hari kali 20.000 tahun, kan setahun 360 hari, kalau lah itu 220.000 dijadikan satu hari dulu. Jadi 20.000 kali 360 hari kali 1000. Berapa tahun siksaannya? Banyak ya, sekitar 730 juta tahun. Miliar itu. Semoga-moga ndak usah mampir neraka Pak. Ulun dapat kabar katanya neraka itu ndak enak katanya. Langsung aja masuk masuk yang golongan ini. Makanya pian sholat pakai terus rasakan ketika begini Pak. Perasaan di hati, ya Allah, moga-moga amalku berat seperti ini. Nih, sholli, mantep, menghadap kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menghadap kepada Allah, posisinya amalnya lebih berat sebelah kanan. Kan sholat itu menghadap, kalau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Nah, kalau dalam kehidupan menghadap kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi, pulang menghadap Allah, posisinya pundak sebelah barat, sebelah kanan, itu amal lebih berat dibanding dosanya dia. Jadi dohirnya memakai ini namanya ridha, tapi pada batinnya itu seakan-akan timbangan amal kita. Ya, timbangan amal. Minal qiyam, sholat yang berdiri, yang bujur-bujur, yang benar-benar. Ya, kadang-kadang sholat, apalagi anak-anak ini goyang kanan, goyang kiri sambil sholat ini, itu gerakan bisa membatalkan sholat. Apalagi kalau yang satu nenggol terus nenggol juga, sholat sambil kelahi. Tapi insya Allah tidak ada anak-anak ini ya, namanya santri. Nah ini, terus bacaan, terutama Fatihah. Makanya ada sahabat Nabi itu sholatnya kurang benar, kata Nabi, kum, berdiri kamu. Nah, berdiri ini menunjukkan rukun sholat yang pertama. Kum, fakabbir, rukun sholat yang kedua, baca takbiratul ihram, Allahu akbar, waqra ma tayassara minal Qur'an. Nah ini bacaan Fatihah, baca oleh kamu Fatihah. Nah ini waqra namanya membaca, membaca itu keluar suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kamu baca. Mamanya kiainya ustadznya bilang baca. Terus dia bacanya gini. Kira-kira ustadznya jengkel enggak kira-kira? Suruh baca artinya keluar suara, gurunya yang mendengarkan. Baca, sudah kamu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang benar, mana yang salah, gurunya tahu. Beda kalau cuma liatin baca, liatin Quranmu, baru dilihat gini tidak apa-apa, Qurannya dilihat. Kalau suruh baca harus keluar suaranya, maka bacaan Fatihah itu harus keluar suara. Diperhatikan, saya sering lo nemuin di masjid orang tidak baca Fatihah itu, cuman gini dok. Lah ini di zaman Nabi ditegur, kum fakabbir waqra ma tayassar warka. Nah, waktu rukuk Nabi tidak bilang Allahu Akbar, tidak, tapi katakan warka wa'tadil wasjud. Nah, berarti bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di situ hukumnya sunnah. Karena Nabi tidak mengatakan fakabbir, baca takbir waktu rukuk, enggak. Lah ini ada orang sholatnya, nah termasuk di sini al-qiyam wal qira'a wal ruku' was sujud. Nah, ada orang sholat ruku itu ada ketentuan, sujud itu ada ketentuan. Mana di situ ada namanya tumakninah. Ruku' watma'innah, kemudian kau tumakninah. Wa'tadil, kemudian i'tidal dan tumak. Nah, makanya tumaknina ini di dalam fikih, nah, kadang rukunnya di situ ada ditulis tumaknina masuk rukun, maka di situ kadang-kadang rukun itu kadang banyak karena semuanya mengandung tumaknina. Makanya orang muslim kalau hidupnya benar, sholatnya benar, hidupnya akan tenang. Kenapa? Udah latihan tumakninah. Bahasa kita ini meditasi, ketenangan dalam Makanya Nabi katakan, ayo berdiri lagi. Saya sudah sholat ya Rasulullah. Belum. Kenapa? Sebab orang tadi waktu rukuk, ini kadang ada orang rukuk itu belum sempurna gini Pak, udah sami Allah. Jadi sujudnya itu nempel aja belum apa-apa langsung berdiri lagi. Sujud begitu duduk belum sempurna, sujud lagi dia, surut kayak hafal gitu. Padahal di situ harus ada tumakninah. Allahu Akbar. Nah, ini tumakninahnya seberapa panjangnya? Sekali napas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya, sekedar sekali baca tasbih Subhana rabbil azim, Allahu Akbar, Subhana rabbil azim, Allahu Akbar. Sekali baca tasbih, sekira-kira itu. Makanya bacaan tasbih sekali aja cukup sudah menyempurnakan sholat kita. Tapi kalau membaca tasbih 3 kali itu utama. Jadi kita kalau sholat jadi imam, rukuk kita tasbihnya 3 kali. Kalau sekali aja sah sholatnya. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu Akbar, sah. Tapi sunnah kita mengulang 3 kali. Sunnah aja. Kalau sahnya sah. Ini enggak wek. Kata Nabi aswa'us saraqah. Pertama, ada maling yang buruk. Ini malingnya kurang canggih kata Nabi. Aswa'us saraqah,
seburuk-buruk pencuri man yasruku sholatah, yaitu orang yang mencuri punyanya sendiri. Biasanya mencuri itu punya orang, ini mencuri punyanya sendiri. Ini namanya pencuri bodoh. Yang dicuri punyanya sendiri. Apa yang dicuri? Kata Nabi, yang dicuri adalah rukuknya dia dan sujudnya dia. Ya, karena rukuk tadi harus sempurna. Tapi begitu yang dicuri rukuknya dia, yang dicuri sujudnya dia. Ini berarti pencuri yang kurang cerdas. Karena pahala rukuk kembali pada dia, pahala sujud kembali kepada dia. Tapi kenapa dia tidak menyempurnakan? Kemudian pencuri yang tidak baik lagi, al-ghaniyus sarik, orang kaya yang mencuri. Loh, adakah orang kaya mencuri? Ada. Siapa? Yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Karena di dalam harta mereka ada hakun maklum, ada hak yang sudah ditentukan, yaitu 2,5%. Wah, saya sudah mengeluarkan zakat katanya. Lihat dulu yang dikeluarkan itu sesuai apa enggak, ya, sesuai apa enggak. Kalau sesuai 2,5% ya hitung aja. Makanya kadang-kadang ada orang helah, Pak. Helah itu merekayasa hukum. Kadang-kadang ada orang enggak tahu, dia keluarkan zakat asal mengeluarkan. Pernah ada satu itu kebetulan karena murid saya tegur. Ya, dia dapat uang 46 miliar mungkin. Sekitar itu dapat. Saya tanya, berapa zakat yang sampean keluarkan tadi? Karena beliau minta doa. Ya kebetulan saya tanya, mumpung ini. Dan saya dengar kabar memang dia dapat segitu, 46 miliar. Saya keluarkan zakatnya cuma 200 juta. Terus baru saya ngomong, dari 46 miliar itu berapa persennya? Kalau 40 miliar 2,5 hampir persennya sekitar 100 enggak Pak Haji, 40 miliar itu 1%-nya berapa? 1%-nya 40 miliar 2,5%. Kalau 100 miliar 2,5%-nya berapa? Kayaknya enggak pernah ngitung duit banyak sama ini kayaknya. Lek 100 kan 2,5% ya 2,5. Berarti kalau 100 zakatnya 2,5 miliar. Ya kan? Kalau 50 miliar 1,25. Kalau 40 miliar maka zakatnya 1 miliar. Itu. Jadi harusnya sampai mengeluarkan 1 miliar. Wah berat Pak. Makanya repot. Nggak punya duit repot, punya duit juga repot. Kalau punya duit repot takut ngeluarkannya Pak. 1 miliar itu kayaknya 1 koper ada Bang. Ya. 50 ribuan. 1 miliar engkau bag kecil gitu nah. 50-an. Apalagi kalau ditukar 2 ribuan. Wah, alamat. Kalau mobil box penuh itu. Ya, cuma 2.000. Jadi paling buruk-buruknya pencuri kata Nabi
yaitu orang kaya yang mencuri. Mencuri dari siapa? Hakun maklum bagi orang yang berhak, yaitu fakir miskin. Tidak bagus. Wa amma haqiqatuha fayya al-hudur ma'allah. Adapun hakikat sholat, nah ini termasuk rukun qalbi tadi, di hati, belajar khusyuk di hati. Apa itu? Yaitu ketika sholat hadir hati. Kita sholat tidak kemana-mana, pikiran kita fokus memuji Allah. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kita kan selama ini sholat cuman pikiran kemana-mana. Sholatnya di masjid sini, tapi kadang-kadang pikiran di pasar segiri. Ya, kadang-kadang pikirannya di pasar ijabah, kadang-kadang pikirannya di kantor, kadang-kadang pikirannya di tempat kerja. Wa ikhlasun niyah, ikhlasnya niat, makanya niat ditata betul. Wal qasdu lillah, hanya semata-mata ingin mencari ridhonya Allah. Wal iqbal bikunil himma 'ala Allah taala, dan niat menghadap dengan mengerahkan segala keinginan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salat kita seperti itu. Wa ayyakuna fikruka muqtasiran ala sholatik, dan hendaklah pikiranmu hanya dibatasin hanya dalam lingkup sholat saja, jangan kemana-mana. Ini berat, Pak. Nah, jangankan tingkatan kita, ya, tingkatan kita. Ada zamannya Sayyidina Ali, ada orang datang, ya Rasul, jujur ya Rasulullah, saya kalau sholat khusyuk tidak bisa. Ini luar biasa ini orang, tapi ada hikmahnya akhirnya. Ini termasuk pelajaran untuk kita. Ini orang datang ngomong, saya jujur ya Rasulullah, sholat khusyuk saya tidak bisa. Sebab apa? Allah nyuruh saya nyari rezeki, ya. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, kalau sudah sholat sebarlah kamu ke permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, suruh cari rezeki. Jujur ya Rasulullah, saya selama sholat ingat kerjaan saya, ingat ini, punya janji sama orang, jujur saya tidak bisa khusyuk. Wah, langsung Sayyidina Ali ngomong, wah ini sholatnya yang gini nih, idzan la tuqbal sholatuk, kalau gitu sholatmu tidak diterima sama Allah. Ong sholat kok ingat kerjaan, harus khusyuk, kata Sayyidina Ali. Nabi senyum, Ali tasati, bisa kok? Insya Allah ya Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali tajaddudul wudu, memperbarui wudu supaya seger. Kata Nabi, sholat li, nggih. Wudu lagi seger, sholatlah Sayyidina Ali. Tapi sebelum sholat Nabi kasih ini sorban. Ali ta'al undur, hadhihi kutuaniyah. Nah, ini aku punya sorban dua, Ali. Yang satu ngelilit, satunya di sini, ya. Satunya dililit ini. Kalau ini kan lembut ini, Pak, ya, tipis lembut enak, dipakai ini cocok. Kalau ini gede karena tebel, dan ini agak kasar. Ini enaknya dipakai kemul kalau pagi-pagi, ya, sambil sholat dikemulkan gini, anget sudah. Kalau ini kurang anget. Nah, Ali, aku punya ini Yamaniyah, dari Yaman, tebel, anget. Sementara ini dari kapas, dari katun, lembut. Kamu milih yang mana, Li? Ini apa ini kira-kira? Tak kasih. Oh ya Rasulullah, sholat sudah. Begitu sholat pertama khusyuk, Allahu Akbar, Allah no. Begitu rakaat kedua mulai dibisikin sama setan, Li, lek kamu dikasih Nabi milih yang mana? Kayaknya putih, kayaknya ini lembut, enakan yang hijau loh, Li, anget. Oh iya hijau. Jadi selama rakaat kedua itu pikirannya antara sorban putih sama sorban hijau. Begitu selesai salam, Nabi senyum, ya Bali, hijau ya Rasulullah.
Wah, Nabi senyum. Kau khusyuk kah? Langsung dek. Rasul rakaat pertama saya khusyuk, rakaat kedua saya tak ingat serba. Maka kata Nabi apa? Sholatlah kamu yang benar. Belajar sholat, Allahu Akbar. Tapi kok masih inget-inget yang lain. Udah belajar khusyuk sampai kadang-kadang lupa rokaat juga ada. Ya kalau dapat 2 kayak ini, 3 kayak ini, kayaknya tadi kayaknya, nah lupa sholat kita, rokaatnya itu lupa. Maka kata selesai sholat bacalah istighfar. Selesai sholat baca istighfar, minta ampun sama Allah selama sholat kurang khusyuk. Gitu aja. Kalau suruh khusyuk semuanya, yakin tidak ada yang khusyuk. Makanya kita minta ampun sama Allah selama sholat. Pikiran kita sering kemana-mana. Kan setelah salam kita baca istighfar kalau minta ampun sama Allah. Ini fala tuhaditsnaka bi ghairiha, jangan kamu berbicara selain dirimu kepada selain sholat. Hanya hati kita harus ingat kepada Allah. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajat, hendaklah kamu beradab seperti adabnya orang yang memohon kepada Allah, yaitu orang yang munajat, merendahkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa syina rabbal alamin. Qadimna nafsuna al-qadimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi sa'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar fir lana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.